Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Syahira dengan NIM PO 713902501159 dari kelas 1C. Di video ini saya akan menjelaskan materi statistika yaitu independent test yang dengan studi kasus perbandingan bobot tablet paracetamol dari dua merek yang berbeda. Nah, independent test adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang berbeda dan tidak saling berhubungan. Nah, contohnya seperti kasus kita kali ini, yaitu membandingkan bobot tablet dari brand A dan brand B. Keduanya kelompok yang berbeda, tidak ada hubungan sama sekali. Kasus yang digunakan adalah perbandingan keseragaman bobot tablet paracetamol dari dua merek, yaitu brand A dan brand B. Kenapa keseragaman bobot itu penting? Karena dalam farmasi, bobot tablet yang seragam menunjukkan bahwa dosis obat yang diterima pasien setiap kali minum itu sama. Dan bobotnya itu tidak seragam, dosisnya tuh bisa berbeda-beda dan itu berbahaya. Kita punya di sini 10 sampel tablet dari masing-masing brand. Yang pertama itu ada di brand A. 505, 498, 502, 500, 497, 503, 499, 501, 504, dan 498. Kemudian ada brand B yaitu 492, 495, kemudian 490, 493, 489, 493, 489, 494, 491, 492, 488, dan yang terakhir 490. Nah, kalau dilihat secara sekilas, data brand A tampak lebih besar daripada data pada brand B. Tapi kita tidak bisa langsung menyimpulkan. Nah, kita harus buktikan melalui secara statistik. Bagian 3 yaitu kita harus menentukan hipotesisnya sebelum melakukan hipotesis. Yang pertama, H0 itu menyatakan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata bobot tablet antara brand A dan brand B. Nah, H1-nya menyatakan bahwa ada perbedaan, bahwa bobot tablet antara brand A dan brand B itu terdapat perbedaan. Nanti kita lihat hasil dari SPSS yang akan kita amati. Di sini saya akan menjelaskan tutorial SPSS-nya. Nah, yang pertama tuh kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita masukkan data pada variabel view, kemudian variabel pertama itu kita ganti dengan nama berat, kemudian klik numerik, kemudian pada variabel 2 itu kita klik kelompok, kemudian klik numerik. Lalu langkah yang ketiga, masukkan data pada data view, itu yang data 20 baris total tadi. Lalu kita klik menu analyze, terus compare means, lalu independent sample t-test. Kemudian pindahkan berat ke tes variabel S, kemudian pindahkan kelompok ke grouping variabel, kemudian klik define groups, terus isi grup 1 sama dengan di bagian 1, kemudian isi grup 2 di kelompok 2, lalu klik continue, lalu klik OK. Langkah yang pertama, kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita klik Word kita, kemudian kita copy data yang telah kita dapatkan. Setelah kita copy, kita salin ke SPSS pada kolom yang pertama. Setelah itu, kita ubah variabel view-nya. Pada kolom 1, itu kita ubah menjadi berat. Nah, setelah selesai diubah, pada variabel 2 juga kita ganti dengan nama kelompok. Nah, setelah selesai, kita ganti juga desimalnya menjadi 0. Lalu setelah itu kita klik data view kembali, kemudian pada tabel kelompok kita ganti dengan angka 1 untuk kode pada brand A. Setelah semua selesai, kita kembali lagi ke Word untuk mengcopy data pada brand B. Setelah selesai kita copy, kemudian kita salin kembali ke SPSS-nya. Setelah itu kita ubah datanya itu menjadi data pada brand B. Lalu pada kelompoknya kita ganti menjadi angka 2 untuk kode pada brand B. Nah, pastikan semua data ini telah sesuai dan pas. Setelah itu, kita klik analyze. Kemudian ke compare means,
Lalu kita klik Independent Sample T-Test. Kemudian kita pindahkan berat ke tes variabel S, lalu kelompok ke grouping variabel. Oke, di sini kita klik define group. Isi grup 1 itu dengan angka 1, kemudian grup 2 dengan angka 2. Lalu kita klik continue. Kita klik OK. Nah, inilah output SPSS yang kita dapatkan. Setelah kita melakukan langkah-langkah dari SPSS, kemudian didapatkan dua output, yaitu dua tabel, maksudnya dua tabel output. Yang pertama itu namanya tuh tabel grup statistik, artinya tabel statistik kelompok. Tabel ini tuh berisi informasi dasar dari masing-masing merek. Untuk brand A, jumlah sampelnya itu kan 10, nilai mean rata-ratanya 500,70 mg. Kemudian untuk brand B itu 10 tablet dengan rata-rata bobot 491,40 mg. Dari tabel ini sudah terlihat bahwa rata-rata dari brand A itu lebih besar daripada brand B. Tapi kita belum bisa langsung menyimpulkan, kita harus melihat dulu tabel selanjutnya. Nah, tabel yang kedua itu namanya tuh Independent Sample Test. Tabel ini hanya dibaca dalam 2 langkah, tidak boleh langsung lompat ke bagian bawahnya. Langkah pertama, Levens Test. Langkah ini adalah uji pendahuluan. Artinya, uji yang harus kita lakukan sebelum membaca hasil utamanya. Fungsinya adalah untuk mengecek apakah keragaman data dari dua kelompok kita itu setara atau tidak. Kenapa harus dicek terlebih dahulu? Karena dalam independent test kita membandingkan dua kelompok yang berbeda. Supaya perbandingannya adil dan hasilnya valid, keragaman data dari kedua kelompok itu harus setara. Kalau tidak setara, cara membaca hasil t-testnya akan berbeda. Hasilnya nilai signifikan pada Levens test kita adalah 0,675. Aturannya begini, kalau nilai signifikan Levens test lebih besar dari 0,05, artinya data kedua kelompok setara atau homogen. Kalau lebih kecil dari 0,05, artinya data tidak setara. Karena 0,675 lebih besar dari 0,05, maka data kedua kelompok kita homogen atau setara. Nah, karena hasilnya homogen, kita gunakan baris equal variance assume. Artinya, variance dianggap sama untuk membaca hasil t-testnya. Nah, langkah 2 itu tuh t-test. Langkah untuk menentukan kesimpulan kita. Nilai T hitung kita adalah 5,12. Angka ini menunjukkan seberapa jauh perbedaan antara dua kelompok. Semakin besar angkanya, semakin besar perbandingan dari data tersebut. Angka 5,12 tergolong besar, artinya perbedaannya cukup jauh. Nilai DF atau derajat kebebasan adalah 18. Cara hitungnya itu kan tadi 20, totalnya 20 dikurangi 2 sama dengan 18. Ini syarat teknis dalam perhitungan statistik. Nah, nilai signifikan adalah 0,000. Ini adalah angka paling penting yang menentukan kesimpulan kita. Aturannya, kalau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya ada perbedaan yang nyata. Kalau lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, artinya tidak ada perbedaan. Karena 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Artinya terbukti ada perbedaan yang nyata antara bobot tablet brand A dan brand B. Dan terakhir, mean difference atau selisih rata-rata adalah 9,30 mg yang di atas. Artinya brand A rata-rata lebih berat 9,30 mg dibanding brand B. Interpretasi keseluruhan. Nah, pertama, dari Levens test kita sudah tahu bahwa data kedua kelompok homogen, jadi perbandingannya kita sudah dilakukan secara adil dan valid. Kedua, nilai signifikansi pada t-test adalah 0,000, lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Berarti perbedaan bobot antara brand A dan brand B bukan kebetulan, melainkan perbedaannya benar-benar nyata secara statistik. Brand A memiliki rata-rata 500,70, sedangkan brand B hanya 491,40 dengan selisih 9,30 mg. Dalam konteks farmasi, perbedaan bobot seperti ini sangat penting untuk dievaluasi lebih lanjut karena menyangkut keseragaman dosis yang diterima oleh pasien setiap kali minum obat. Jadi, kesimpulan dari uji independent test ini adalah terdapat perbedaan yang sangat signifikan ke antara rata-rata bobot tablet paracetamol brand A dan brand B dengan nilai sebesar 5,12 dan nilai
0,000 pada signifikansinya. Brand A rata-rata lebih berat 9,30 mg dibandingkan pada brand B, dan perbedaan ini sudah terbukti nyata secara statistik. Perbedaan ini penting dalam dunia farmasi karena berkaitan langsung dengan mutu dan keseragaman dosis obat yang diterima pasien. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga materinya dapat membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.